Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam kondisi baik ya, sehat selalu gitu ya. Dan yang pasti kita masih diberikan kekuatan menjalankan ibadah puasa untuk semua umat Islam, dan semoga dalam beberapa hari ke depan kita masih diberikan kelancaran. Sahabat semua, kali ini saya ajak luar biasa indah. Ini bukan subjeknya siapanya ya, tapi kita lihat senyumnya ini bahwa aduh, gigi sehat itu benar-benar luar biasa ya. Kita bisa bangganya di situ gitu. Jadi semuanya itu kalau bersih, sehat itu menjadi cantik, ganteng gitu ya. Dan kalau dalam agama kita nadzafatun minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Senyum adalah ibadah. Jadi kalau punya senyum kayak gimana tuh, kita setiap hari bersedekah terus ya. Kita bersedekah terus kepada orang, enak dilihat gitu ya. Masya Allah. Padahal cuma senyum saja. Nah, bagaimana untuk mendapatkan senyum yang sehat seperti ini? Jadi sebenarnya tidak perlu harus rapi seperti ini gitu ya. Tapi yang penting bersih dan sehat. Kalaupun ada nggak rapi sedikit juga, itu yang penting bersih dan sehat. Nah, bagaimana untuk menjaga gigi tetap sehat? Yang pasti yang paling utama ya, kita tahu bersama bahwa paling utama untuk membersihkan itu kita menggunakan sikat gigi, baik sikat gigi biasa, manual maupun elektrik, pokoknya sikat gigi. Tapi sebenarnya nggak cukup dengan itu saja teman-teman. Ada alat-alat lain gitu ya, yang memang sebagai alat bantu untuk menambahkan atau melengkapi jadi proses penggosok gigi yang kita lakukan. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang memang tidak bisa gosok gigi secara biasa dengan sikat gigi biasa, maka diperlukanlah alat bantu untuk memaksimalkan kebersihan, sehingga jika senyum itu keren gitu, jadi nyaman dilihat gitu senyumnya, gusinya bersih, nggak ada pembengkakan, nggak berdarah, terus giginya juga putih bersih, utuh semua, nggak ada yang berlubang, kan itu luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa mengenal alat-alat pembersih gigi selain sikat gigi. Apa aja? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan sikat lidah. Yang kedua kita bisa menggunakan interdental brush. Yang ketiga kita bisa menggunakan dental floss. Yang keempat kita bisa menggunakan wooden tip. Dan yang terakhir, kalau misalkan diperlukan, kita bisa menggunakan mouthwash. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mari deh, kita biar lebih gampang. Saya ini sambil di jalan gitu ya, jadi kita pakai gini aja deh, biar semuanya, harapan saya sih semuanya bisa secara mandiri mendapatkan alat bantu itu dan juga bisa membersihkannya gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang sikat lidah. Maaf kok sih kayak sih ya. Sikat lidah atau tongue brush gitu ya. Jadi sikat lidah ini sebenarnya diperlukan loh. Kenapa kok sikat lidah diperlukan? Nah, sikat lidah ini dia berfungsi untuk membersihkan lidah kita. Teman-teman, lidah kita itu penyumbang 40% mungkin bau mulut kita ya kalau lidah kita kotor. Nah, karena dalam lidah kita tuh sebenarnya kalau perbesar lidah kita tuh hampir seperti karpet yang dia punya apa ya? Punya tonjol-tonjolnya gitu ya, kayak bulu-bulunya, bentuknya bisa ada pili maupun fungiformis, bentuknya seperti bulu dan seperti jamur gitu bentuknya. Nah, di sela-sela itu banyak biasanya jamur, Candida albicans, terus kemudian bakteri atau dan sisa makanan. Kalau dikerok itu yang warna putih-putih ini tuh, wah itu bener-bener jamur bercampur dan bau, itu bikin bau nggak sedap. Nah, makanya tidak hanya cukup dengan gosok gigi biasa, tapi lidahnya digosok gitu ya. Pakai seperti apa? Monggo, ini semua efektif, bagus semuanya, silahkan dipilih aja sesuai keinginan masing-masing gitu ya. Yang pasti digosok. Kalau misalkan nggak ada, ya digosok dengan sikat gigi lah. Nah, kita beranjak yang kedua ya, dental floss. Dental floss. Dental floss itu adalah benang gigi, disebut juga benang gigi. Fungsinya untuk membersihkan daerah sela-sela. Nah, biasanya kalau nggak bisa gosok gigi, biasanya kan kadang giginya tuh miring atau nggak rapi. Nah, ini diperlukan alat pembersih. Ini ada bermacam-macam. Jadi yang model yang sudah ada sticknya ini biasanya lebih mahal.
Tapi dia mudah sekali karena kita nggak perlu memegang lagi, cukup dipegang ujungnya aja itu sudah bisa digunakan masuk ke sela-sela giginya. Yang kedua, di ujungnya dental floss itu misalkan yang tutup deh, harganya monggo silahkan ini sendiri. Jadi di ujungnya ini tajam-tajam itu bisa digunakan untuk membersihkan juga gitu ya. Jadi di samping dental flossnya. Nah terus kemudian ada yang langsung cuman benang sabi irit, biasanya pakai tangan dua untuk membersihkan gitu ya. Syaratnya untuk dental floss seperti ini butuh interdental papil yang bagus. Coba siapa sih interdental papilla? Nah, interdental papilla itu adalah daerah di sela gigi. Daerah di sela gigi. Nah, ini misalkan nih. Normalnya itu yang di bawah. Normalnya itu nutup. Tapi apabila misalkan tulangnya udah mulai rusak, terus kemudian gusinya rusak, ini kadang-kadang mungkin teman-teman ini ya mengalami ya terjadi penurunan gusi di sela seperti ini. Coba lagi kita lihat lagi, mana sih nggak ada foto yang lebih ini ya. Coba saya bantukan untuk mencari yang lebih ekstrim lagi. Nah ini ekstrim nih. Ini misalkan seperti ini kan udah selahnya udah jelek banget ya, nggak nyaman lah. Kalau kayak gini, kalau dental brush sudah nggak efektif lagi. Ini jadi bisanya dibersihkan nanti dengan interdental brush. Interdental brush ya. Ini adalah sikat interdental atau sikat celah gigi tadi apabila memang celahnya sudah besar, teman-teman. Jadi kalau masih kecil jangan dipaksa dengan ini ya. Jadi cukup dengan dental floss aja. Nah, ini macam-macam. Dia bentuknya ada yang kayak gini, dibersihkan di sela-selanya. Terus kemudian ada yang bentuk lurus juga. Nah, yang pasti biasanya ini paling harus dimiliki oleh pengguna kawat gigi gitu ya. Jadi sikat ini dipakai untuk membersihkan area-area di sela-sela kawat itu yang nggak terjangkau oleh sikat gigi biasa. Nah selanjutnya ada wooden tip. Wooden tip itu sebenarnya mirip tusuk gigi ya. Ini itu tusuk gigi. Bisa kita gunakan untuk ya kalau habis makan biasanya tuh kurang nikmat kayak itu ya, kalau udah terbiasa itu kalau nggak pakai tusuk-tusuk gitu ya. Nah tapi siapapun sahabat pengguna ini dipastikan ya sebelum menggunakan ini direbus dulu ya. Kita nggak pernah tahu sterilitasnya itu mengandung apa gitu ya, dipakai di mana, jatuh atau kayak gimana kan kita sama proses produksi nggak tahu ya. Jadi perlu direbus dulu benar-benar baru ditaruh di tempat gitu untuk dibawa kemana-mana. Ini juga untuk kasus-kasus jangan terbiasa ini sih sebenarnya, jangan menggunakan tusuk gigi ini kecuali memang dia sudah terjadi celah untuk membersihkannya gitu ya. Jadi ini untuk alat-alat membersihkan, jangan sampai juga ada sisa makanan yang terus di sela itu nggak bagus juga gitu ya. Jadi tadi sudah kita mengenal dental floss. Floss itu bermacam-macam sekarang. Sekarang itu floss itu sudah ada yang water floss gitu ya, dengan semprotan gitu, dengan water floss. Maaf. Water flosser. Nah ini sekarang bermacam-macam, ada semprotan angin, air gitu ya. Yang intinya sih memang untuk membersihkan. Nah ini kan semprotan air yang bisa dipakai untuk ke interdental tadi gitu ya. Jadi disemprot dia supaya sela-selahnya itu bersih. Nah tadi kita sudah review ya, sudah kita gunakan sikat gigi udah pasti yang utama, kita pakai wooden tip, kita pakai dental floss, kita gunakan apa lagi tadi tuh apa sih sikat lidah. Nah yang terakhir kita bisa gunakan kita gunakan mouthwash. Jadi mouthwash itu hanya jika diperlukan saja ya, maksimal sehari sekali lah, waktu malam atau 2 hari sekali gitu. Karena memang sebenarnya dengan sikat pembersih cukup sudahlah, kita nggak perlu berlebih juga karena ya mubazir ya, ini juga mahal gitu. Mereknya maaf ini kayak yang muncul itu ya, ini nggak bermaksud untuk promosi, saya nggak ada promosi sama sekali, tapi inilah yang bisa dipakai, yang pasti non alkohol, cari di situ yang non alkohol. Dan itu pun kalau misalkan anda memiliki keterbatasan dalam membersihkan rongga mulut, misalkan
giginya nggak rapi banget, habis bedah atau habis cabut, nggak bisa gosok gigi maksimal, nah perlu ditambahkan ini. Jika tidak, karena saya pun tidak menggunakan mouthwash. Tapi untuk pembersihan yang lain, ya saya menggunakan sikat gigi elektrik, saya menggunakan dental floss. Itu dua itu sih, karena memang alhamdulillah Allah memberikan gigi saya yang rapi. Jadi demikian Bapak Ibu, sahabat sekalian, ayah bunda gitu ya. Yang pasti kan sekali punya senyum yang sehat itu anugerah, itu rizki dari Allah, dan itu juga merupakan amanah. Jangan sampai amanah itu kita sia-siakan karena itu dolim, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang pasti senyum itu adalah ibadah yang paling murah dan paling mudah. Jadi perbaiki senyum Anda. Yang pasti kalau kita mukmin yang taat, kita adalah hamba-hamba yang beriman, pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan yang pasti senyum itu adalah cara yang paling mudah untuk memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Demikian yang bisa saya bagi Bapak semua, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas, tetap jaga jarak, keep social distancing. Semoga wabah yang sedang melanda kita segera berakhir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.